Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Masih pauneunean, jala masih sesa adu sama hamu. Jupa mapakurangi nasada dopak donganna. Songon panesa ni Kristus di hamu, songonima nang hamu. Sabar dan saling mengampuni. Sahabat yang baik hati, pada umumnya kita mengetahui hal yang baik dan yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Sebab itu telah dinyatakan kepada kita melalui firman-Nya. Tetapi dalam kenyataannya, kita sering jauh dari apa yang dikehendaki oleh Kristus. Kita dengan sadar mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus, bahwa Kristuslah yang menjadi teladan utama bagi kita. Namun dalam kenyataannya, kita sering sekali sangat jauh dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Dikala kita sakit hati, tersinggung oleh perkataan teman, kita tahu bahwa sikap kita seharusnya dalam merespon mereka adalah dengan mengampuni, sabar terhadap mereka. Tetapi sering sekali kita sulit untuk mengampuni. Sebaliknya kita menyimpan ketersinggungan, sakit hati, dan akhirnya akan menjadi dendam dan akar pahit dalam diri kita sendiri. Kita mengetahui semuanya itu, mengetahui dampak dari tidak mengampuni. Tetapi mengapakah kita terlalu sulit untuk mengampuni? Sabar dan mengampuni adalah hal yang diminta oleh Yesus ada dalam diri setiap orang Kristen. Menanamkan dalam diri sendiri bahwa dengan mengampuni, maka kegunaannya lebih besar adalah untuk diri sendiri, bukan terhadap orang yang kita ampuni. Jangan katakan bahwa kita telah mengampuni tetapi tetap masih dalam kemarahan dan panas hati, serta tetap membicarakan kesalahan orang lain kepada sesamamu. Mengampunilah dengan tulus dan percayalah kita akan dibebaskan dari rasa sakit hati dan jauh dari dendam. Sehingga kita dapat menjalani hari ini tanpa beban tambahan dengan ketersinggungan atau sakit hati. Hidup kita ini saja sudah banyak beban yang harus kita tanggung, maka jangan tambah lagi dengan ketersinggungan dan sakit hati yang kau simpan dalam hati. Kunci untuk mengampuni orang lain adalah mengingat betapa banyak Allah telah mengampuni kita. Sulitkah bagi kita untuk mengampuni seseorang yang telah sedikit berbuat salah kepada kita, padahal Allah sudah begitu banyak mengampuni kita? Menyadari kasih dan pengampunan Allah yang tak terbatas bisa menolong kita mengasihi dan mengampuni orang lain. Ubah fokusmu dari kesalahan yang dilakukan oleh orang lain terhadapmu menjadi fokus kepada pengampunan yang telah dianugerahkan oleh Yesus bagi kita dengan mati di kayu salib. Allah di dalam Yesus Kristus telah menyelesaikan dan mengampuni segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Maka serahkanlah kesalahan orang lain juga kepada Allah dengan cara mengampuni mereka. Jangan membiarkan hidup kita lumpuh dalam perseteruan pahit karena dendam yang memenuhi hati dan pikiran kita. Tetapi bersedialah selalu dibaharui oleh kasih dan sukacita yang berasal dari Allah. Sebab kita adalah orang yang telah diampuni dan selalu mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya kami semakin lebih sabar lagi
Dan kami boleh saling mengampuni. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sehingga kami terbebas dari rasa sakit hati, dari ketersinggungan. Kami percaya Tuhan dengan anugerah pengampunan yang Engkau anugerahkan bagi kami, itu akan menolong kami untuk mengampuni sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, dan ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.